innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita pada hari ini merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga perayaan kita ini menunjukkan adanya rasa cinta di hati kita yang membawa hasil kebersamaan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Ahbabuz Zahra, Kak Ida, Ali Drus, serta seluruh keluarganya, anak, mantu, cucu. Kita doakan selalu berada dalam limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberi perlindungan, diberi kasih sayang, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ustadzah dari Ahbabuz Zahra, Al-Mukarramah Ustadzah Khadijah Asgaf, Al-Mukarramah Ustadzah Fitriyah Halidrus, Al-Mukarramah Ustadzah Samirah Al-Habsyi, Al-Mukarramah Ustadzah Hanim Syahab, dan para ustadzah yang lain. Kita doakan semoga selalu berada dalam limpahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin diberkahi ilmunya, semakin ditambahkan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Tim Firqah Ahbabuz Zahra dan juga para pendengar, baik yang mendengarkan secara langsung dan hanya ada beberapa orang, ya, dan juga yang mendengarkan secara online, karena kita memang kali ini mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam secara online, didengarkan dimanapun teman-teman berada. Merayakan Maulid Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam adalah berbahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Seperti pernah ditanyakan kepada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayyu yaumin afdal, hari apa yang paling baik, hari apa paling mulia menurut engkau? Beliau mengatakan bahwa hari paling afdal adalah hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa gitu? Karena semua hari-hari yang lain mulia karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hari yang lain mulia karena Nabi Muhammad. Allah mengaruniakan Lailatul Qadar karena hadiah Allah kepada Nabi Muhammad. Allah mengaruniakan malam Idul Fitri, Idul Adha karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah mengaruniakan malam nisfu Sya'ban karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada hari yang sepatutnya lebih mulia daripada hari lahirnya Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini yang kita berbahagia karenanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kul, kata Allah, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, bi fadlillah, atas anugerah dari Allah, wa bi rahmatihi, dan atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bersukacita. Dzalika khairun mimma yajma'un, sukacitanya kalian atas anugerah dari Allah itu lebih baik daripada apapun yang kalian berhasil kumpulkan. Para ulama mengatakan apa yang berhasil kalian kumpulkan ay minal ibadat, yaitu dari ibadah-ibadah yang kita perbuat. Jadi kita bisa berbahagia atas rahmatnya Allah, itu lebih Allah sukai daripada kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang besar-besar. Berapa rakaat yang kita mampu kerjakan, itu Allah Subhanahu wa taala lebih suka ketika kita bergembira atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan salah satu dari anugerah besar, bahkan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita adalah terutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah yang mana yang lebih besar daripada terutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karunia Allah lebih besar apa daripada terutusnya manusia paling agung baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam dan dijadikannya kita sebagai umat beliau alaihi wasallam. Ini karunia paling agung teman-teman saudaraku sekalian. Ketika kamu dikaruniai harta misalnya, seberapa lama harta tersebut bisa kamu nikmati? Ketika kamu dikaruniai umur misalnya, apa manfaatnya jika kemudian umur tersebut menjadi penyesalanmu di hari akhirat nanti? Ketika kamu dikaruniai ilmu misalnya, yang dengan ilmu tersebut kamu bisa menguasai teknologi misalnya gitu. Berapa lama kemanfaatan dari ilmu tersebut akan berlangsung? Akan tapi ketika Allah SWT menjadikanmu umat Nabi Muhammad alaihi wasallam, tiket ini, paspor ini, karunia ini akan terus bermanfaat bagimu dimanapun kamu berada. Menjadikan nikmatnya harta benar-benar sebagai sebuah karunia. Menjadikan nikmatnya umur benar-benar sebuah karunia. Menjadikan nikmatnya ilmu dan kecerdasan menjadi sebuah karunia ketika kamu Allah SWT pilihkan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya adalah karunia paling indah teman-teman saudaraku sekalian. Karunia memiliki nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berbahagia atas karunia indah ini, dijadikan sama Allah sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita berharap, ya Allah, sebagaimana Engkau telah pilih kami sebagai umat Nabi Muhammad, jangan pernah pecat kami jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau telah pilih kami sebagai umat Nabi Muhammad, jangan pernah putuskan kami dari Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau telah pilih kami sebagai umat Nabi Muhammad, jangan pernah ceraikan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Sebab begitu Allah SWT putuskan kamu dari umatnya Nabi Muhammad SAW, kamu sudah kehilangan paspor untuk bisa selamat menuju negeri akhirat. Kamu sudah kehilangan satu visa yang membuatmu dapat melenggang untuk bisa menuju surga Allah SWT. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, sebab yang selamat di hari akhirat nanti adalah yang bersama dengan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, "Ana sayyid walad Adam, wala fakhr." Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan Nabi yang sesudahnya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Ana awal man dakhalal jannah, miftahul jannah biyadi. Aku adalah orang pertama yang masuk surga. Kunci surga ada di tanganku. Artinya orang yang bersama dengan Nabi Muhammad alaihissalam, dia yang akan selamat menuju surga Allah SWT. Sebab selain berada di belakang Nabi Muhammad, berada di belakang siapa? Seluruh nabi-nabinya Allah, seluruh orang-orang soleh hanya akan berada di belakangnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tidak berada di belakang Nabi Muhammad, artinya kamu berada di belakang siapa? Di belakang Fir'aun, belakang Abu Jahal, belakang Abu Lahab, dan kemana mereka akan membawa? Maka teman-teman saudaraku sekalian, bersama dengan Nabi Muhammad adalah keberhasilan, adalah kesuksesan, adalah keselamatanmu untuk masuk ke negeri akhirat. Makanya minta sama Allah agar paspor yang telah Allah SWT berikan kepadamu, syahadah, ijazah yang telah Allah SWT berikan kepadamu, sertifikat berupa umat Nabi Muhammad yang telah Allah SWT berikan kepadamu, minta kepada Allah agar jangan pernah dicabut seperti apapun keadaannya. Sebab ianya adalah sebuah karunia terindah yang Allah SWT berikan bagi kehidupan seorang manusia. Kita minta sama Allah semoga ditetapkan iman Islam kita. Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Nabi Muhammad alaihi wasallam, fadlnya Allah, karunianya Allah, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang atas rahmatnya Allah berbahagialah kalian. Nah, ini kita berbahagia atas rahmatnya Allah berupa Nabi besar Muhammad. Yang memang Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmatnya Allah. Kata Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad diutus kepada kita sebagai rahmat.
sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, teman-teman sekalian. Jadi karunia paling indah yang Allah berikan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu berupa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan bagi kita sekalian, seberapa banyak kamu ngambil jatah dari kasih sayang Allah berupa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seberapa kamu dekat, seberapa kamu ikut, seberapa kamu cinta, sebegitu pula lah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Seberapa kamu kenal sama Nabi Muhammad, sebegitu pula lah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sebab Allah menjadikan Nabi Muhammad itu adalah rahmatnya Allah kepada semesta. Semakin jauh orang dari Nabi Muhammad, berarti semakin jauh dari rahmatnya Allah. Sebab Allah kan utus Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Semakin orang gak kenal sama Nabi Muhammad, semakin jauh dari kasih sayangnya Allah. Dan orang yang semakin jauh dari kasih sayangnya Allah, mereka ketika menuju sesuatu, menuju kebahagiaan, menuju kedamaian, itu hanyalah sesuatu yang sifatnya fata morgana. Sebab yang menciptakan manusia tidak menjadikan kasih sayangnya di sana. Mereka mengejar cinta manusia, dikirain di sana terdapat kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan. Ternyata ketika berada di dalamnya, mereka tersiksa, mereka menderita, mereka cemburu, mereka panas hati, mereka kesel, mereka kecewa, dan lain sebagainya. Karena bukan kasih sayang Allah yang Allah letakkan di sana. Orang yang mengejar harta, wah nih kayaknya kalau ketemu hartanya nih bahagia nih, seneng nih. Ada kasih sayang Allah di sana. Ketika berada di dalamnya, waduh pusing setengah mati. Mikirin hartanya, ketakutan, persaingan, perebutan, waduh luar biasa sekali. Tanyakan sama pengusaha-pengusaha seperti apa repotnya urusan sama harta mereka. Bukan di sana letaknya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lantas di mana letaknya? Allah bilang, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Letak kasih sayangku, kata Allah, aku utuskan berupa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku utuskan sebagai kasih sayang buat kalian. Maka semakin dekat kamu sama Nabi Muhammad, semakin dekat kamu sama kasih sayangnya Allah. Semakin cinta kamu sama Nabi Muhammad, semakin ngerti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam hidupmu. Dan semakin ikut kamu sama Nabi Muhammad, semakin faham luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Maka teman-teman saya sekalian, ketika kamu merasa kok hidup saya hampa ya, kok hidup saya kering ya, kok hidup saya susah ya, coba cari seberapa besar deketmu sama Nabi Muhammad. Coba kamu cari, jangan-jangan nabinya sedang gak ada di dalam hatimu, makanya rahmatnya gak turun kepadamu. Makanya kasih sayangnya gak turun kepadamu. Saya ingat ada ustadzah namanya Ustadzah Iman, beberapa tahun lalu. Dia datang ke Ustadzah Ibtisam, mohon maaf, Abdurrahman dari Australia. Dia cerita, dia bilang dia punya rumah, ada tetangganya bolak-balik berulang kali datang ke rumahnya dia. Duduk aja di pintu tengah, duduk aja di ruang tengah gitu. Dia heran, kadang pas dia keluar, pas dia masuk ke rumahnya gitu, ada tetangga ini dia tanyain, kamu ngapain di sini? Dia bilang, saya minta garam. Ntar kapan lagi saya minta cabe. Ntar kapan lagi saya minta api. Ada aja gitu. Tapi sering banget ada di situ. Satu hari dia jujur. Dia bilang, Ibtisam, saya mau ngasih tahu sama kamu. Dia bilang, saya ini Ibtisam, belakangan ini sedang ada masalah. Lagi ada keruwetan di rumah saya.
Dan saya tidak bisa membayangkan ada tempat lebih nyaman, lebih adem, lebih damai, lebih tenang di hati saya daripada ruang tamumu, daripada rumahmu. Dia bilang, saya nggak ngerti kenapa, tapi setiap kali saya membayangkan tempat tenang, itu adalah rumahmu. Sehingga maafkan saya Ibtisam, dalam hari-hari ini saya banyak datang ke rumahmu. Dia bilang, saya duduk di sini dan saya merasakan ketenangan. Saya nggak ngerti kenapa. Kata Ibtisam, kamu mau tahu kenapa? Karena di rumah saya diturunkan rahmatnya Allah SWT. Kenapa rumah saya diturunkan rahmatnya Allah? Karena di rumah saya ada Nabi Muhammad SAW. Ada sunnah Nabi Muhammad yang saya jalankan. Ada penyebutan Nabi Muhammad yang saya jalankan. Aktsiru minas salati alai, kata Nabi Muhammad. Perbanyaklah menyebut-nyebut namaku, perbanyak bersolawat padaku di rumah-rumah kalian. Kenapa Rasul? Fa inna salatakum alayya nurul lakum. Karena solawat kalian kepadaku menjadi cahaya bagi kalian di rumah-rumah kalian. Menjadi cahaya bagi kalian, menjadi rahmat Allah SWT yang turun kepada kalian. Maka teman-teman saudara sekalian, Ibtisam kemudian bilang, kalau kamu mau lebih enak lagi, lebih tenang terus, ya kamu bawa aja Nabi Muhammadnya dalam hati kamu, maka kamu akan tenang selamanya. Bawa tuh Rasulullah SAW masuk dalam agama Islam. Teman-teman saudara sekalian, saya muliakan kedamaian karena Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semakin gede Nabi Muhammad dalam hati kamu, kamu akan bawa terus tuh kedamaian itu, kebahagiaan itu, kesenangan itu. Orang-orang yang ada Nabi Muhammad dalam hatinya selalu berbahagia dimanapun saja ia berada. Orang-orang yang ada Nabi Muhammad dalam dirinya akan merasakan kedamaian dimanapun saja mereka berada, sebab itu adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita juga tahu dari sini, setiap kali kita galau, tiap kali kita gelisah, tiap kali kita hampa, hati kita kering, nabinya pasti lagi nggak ada dalam hatimu. Coba diingetin, nabinya lagi hilang dalam hati kamu, nabinya sedang tidak berada dalam ingatanmu. Makanya ketika seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia bilang, ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaik kam ja'altuhu lak. Wahai Rasul, saya ini senang membaca salawat padamu, berapa banyak dari waktuku aku gunakan bersalawat padamu. Kata Nabi, terserah kamu, setengah Rasul, setengah dari waktu luang saya gunakan bersalawat padamu. Khair, kata Nabi, fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Dia bilang, kalau gitu 2/3 wahai Rasulullah. Bagus, kata Nabi, kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu 3/4 wahai Rasul. Bagus, kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Dibilang idan falkul. Kalau gitu semua aja Rasul. Tiap kali saya senggang saya bersalawat padamu. Atau dalam satu makna yang lain, para ulama mengartikan, inni ukthir minas salati alaik kam ja'altuhu lak. Saya senang membaca salawat padamu banyak-banyak, berapa dari salawat itu yang aku hadiahkan untukmu. Kata Nabi Muhammad, terserah kamu, idan falkul, kalau gitu semua aja Rasul, semua salawat saya hadiahkan untukmu. Apa kata Nabi Muhammad? Idan tukfahamuk wa tufar dambuk. Kalau gitu bakal hilang semua susahmu, akan hilang semua susahmu. Akan hilang semua susahmu. Wa tughfar dzambuk, dan akan terampunilah seluruh dosamu. Kita tahu dari sini bahwa setiap kesusahan yang kita alami karena kita kurang dekat sama Nabi Muhammad. Kalau kita dekat sama Nabi Muhammad sampai kita jadikan seluruh waktu kita mengingat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka teman-teman saudariku sekalian, gak akan ada susahnya kita dalam kehidupan. Gak akan ada susahnya. Tukfahamuk, kata Nabi Muhammad SAW. Gak akan ada susahmu. Hilang semua susahmu, berganti dengan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam hidupmu. Senang jadi umat Nabi Muhammad SAW.
baca sholawat, menghadirkan Nabi, Nabinya nggak hilang dari dalam hati. Bangun tidur ingat Nabi, lagi makan ingat Nabi, lagi kemana-mana ingat Nabi. Dan ini yang menjadi penyebab lupanya kita sama Nabi Muhammad alaihissalam. Ini adalah merupakan penyebab kehampaan dalam kehidupan kita. Maka yuk teman-teman sekalian, belajaran kita nih, mumpung lagi perayaan Maulid Nabi Muhammad alaihissalam, kita cari lagi Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Kita cari lagi Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Kita cari lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad alaihissalam dalam kehidupan kita. Saya ingat dulu ada satu cerita yang disampaikan Ustazah